Oke, kali ini saya akan memberikan tips untuk rebound, tapi ini versi saya ya. Saya bukan tukang sok, jadi saya berdasarkan pengalaman aja. Dan rebound ini biasa ketika saya lakukan untuk cornering atau motor-motor yang biasa saya pakai, misalkan ya untuk kebutuhan balapan yang sifatnya road race cornering ya, yang seperti itu untuk shock depan. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa rebound shock itu ribet, ngubah ini, ngubah itu. Sebenarnya tidak terlalu. Ya, cuman di sini orang memang harus tahu fungsi dari masing-masing bagian shocknya itu sendiri. Ini saya hanya ngambil contoh untuk shock vario. Yang pertama itu ada per, kemudian ada sulingan. Ini kenapa disebut suling? Karena bentuknya seperti ini dan berlubang-lubang. Kenapa itu disebut dengan sulingan? Nah, kemudian ada semacam cincin di sini. Ini saya nggak tahu sebutannya apa, cuman ini dia seperti sealer ya, untuk supaya oli itu tidak rembes dari sisi samping. Kemudian ada per kecil ya, seperti ini. Nah, hal yang utama ketika untuk rebound untuk cornering itu memang yang paling sering diubah adalah pada area sulingan ini. Perlu diketahui fungsi dari sulingan ini itu sebenarnya adalah untuk mengatur oli shock itu lambat cepatnya dia untuk bisa keluar muncrat ke atas ya. Jadi sifatnya ini kan ada fluida atau oli ya. Di sini kalau lubangnya ini semakin besar, maka dia peredamannya akan semakin cepat. Nah, kalau lubangnya ininya semakin kecil, itu maka peredamannya semakin lambat. Nah, biasanya kita itu sering kalau misalkan mau buat cornering ya, sekali lagi itu lubang-lubang ini nanti biasanya dilas ya, atau ditambal ulang kemudian bikin lubang baru yang lebih kecil. Dan juga pada bagian posisi lubang atas ini ada yang di atas ini, ada yang ke bawah. Nah, ini biasanya digeser untuk ke atas untuk supaya ketika shock dia itu balik, dia itu lebih lambat. Seperti itu. Kemudian per itu biasanya diganti, yang tadinya progresif seperti ini diganti yang non progresif ya, yang ininya itu rata, supaya ketika hentakan pertama si roda itu kena gitu dia lebih enak itu seperti itu. Tapi bisa juga nggak perlu diganti, itu tergantung masing-masing orangnya dia maunya seperti apa. Nah, yang paling penting sebenarnya kedua itu adalah masalah oli. Nah, oli ini itu bebas, dalam artian kalian mau pakai oli apapun itu monggo. Hal terpenting dari oli itu adalah vikositasnya atau tingkat kekentalannya ya. Ada yang pakai oli A, B, C, D. Misalkan kalau kalian tahu oli-oli yang untuk shock yang racing yang mahal-mahal itu biasanya mereka punya grade-nya masing-masing, yang vikositasnya masing-masing. Dan oli ini sangat penting. Kenapa? Kalian harus perhatikan bahwa oli yang kalian pakai itu adalah single grade ya, bukan multi grade. Single grade itu artinya oli itu dia tidak akan berubah kekentalannya ketika dikocok ya. Nah, kemudian pada bagian ring ini ya, ring seal ini. Biasanya kalau misalkan kita shock standar ya, kita ngubah shock bawaan standar. Nah, ring ini itu dia ada masa umurnya ya, karena ini terbuat bukan dari besi. Yang dari besi pun itu kadang mengalami gesekan kemudian aus. Pada bagian ini dia semacam PVC pun ini juga akan mengalami aus karena dia naik turun. Ini kerjanya hampir sama kayak ring piston. Dia mengunci oli supaya tidak lewat pada area samping dari sulingan. Jadi supaya oli itu kerjanya tetap sama melewati namanya lubang-lubang pada sulingan ini. Nah, kemudian per kecil. Per kecil ini biasanya itu disebut dengan per preload. Per preload ini nanti biasanya mengatur dia itu keras atau tidaknya shock ketika turun. Jadi ditekan kayak gitu dia keras atau tidaknya itu diatur oleh namanya per kecil ini. Nah, per kecil ini kita harus melakukan pemilihan. Ada yang bikin sendiri, ada yang misalnya kayak saya ini cuman pakai per kopling kemudian diedit. Ya intinya bebas masing-masing. Nah, itu yang biasa saya lakukan. Tapi kalau rebound sekarang saya jujur bingung karena saya sering diminta sama contoh ya kayak motor ini nih, kepengen di rebound tapi kepengen lebih empuk. Itu jujur bingung. Kenapa? Karena biasanya dulu saya kalau ngerebound itu gimana caranya biar dia nggak terlalu empuk tapi stabil. Nah, menurut kalian gimana? Silakan di komen. Nah, buat para tukang shock mungkin ada dari penjelasan yang kurang tepat, silakan dikoreksi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay young, ride fast.